ada suami istri yang belum pernah berangkat haji, tapi mau umroh. Kemudian dia dapat di nomor berapa? Kemudian kemudian berangkat umroh. Tapi saya bilang kan kita udah umroh, bisa terbangkan aja masjid. Nah ini kayak gini, apakah lebih utama mana tahu? Qaidahnya sebaik-baik ibadah sunat yang tidak wajib, sholat, umroh atau haji yang kedua, ketiga, itu semua kalah dengan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, gitu ya. Oleh karena itu, jika kita bisa memberikan makan kepada orang yang kelaparan tapi nggak jadi berangkat umroh, uangnya untuk orang-orang yang sedang kelaparan, maka itu lebih baik. Kecuali wajib ya, haji yang pertama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Adapun yang tidak wajib, semuanya kalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain, fakir miskin ya. Oleh karena itu, dari pertanyaan tadi, kalau cuman umroh, ya mungkin ada saudaranya yang kelaparan, atau mungkin butuh biaya untuk rumah sakit, anaknya yang putus sekolah, dan seterusnya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Bukan berarti berangkat umroh nggak dapat pahala, tetap ada nilainya ya, ada jenjang nilainya. Gitu. Adapun haji yang pertama ya nggak bisa dikalahkan, karena itu kan wajib. Menolong sesama kan tidak mutlak wajib, kecuali di depan mata ya. Kalau haji yang pertama kan wajib, bahkan rukun Islam. Apakah hanya 3 hal yang membatalkan sholat tanpa sutroh? Wanita dewasa, anjing hitam, dan keledai. Apakah dilewati pria dewasa bisa membatalkan sholat? Tidak. Nabi mengatakan 3 ya 3. Nggak mungkin jadi 4, nggak mungkin jadi 5, 6, dan seterusnya. Batasan yang telah diucapkan oleh Nabi, maka batasan itu tidak mungkin melampaui. Nabi bilang 3 ya 3, Nabi bilang 5 ya 5. Kecuali kalau bilangan itu bukan pembatas, seperti 70.000, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Di antara umatku ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ternyata pembahasan ini, bilangan ini bukan pembatas. Tahu dari mana bukan pembatas? Karena masing-masing orang bisa menarik yang lain, bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Masing-masing yang 70.000 itu. Apakah sah sholat berjamaah di belakang imam yang berakidah Asy'ariyah? Sah. Bukan urusan kita. Mau dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, urusan dia. Ketika dia bersama dengan kita, kaum muslimin, dalam satu masjid, kecuali dia membatasi. Nah, ada kaum muslimin yang membatasi, kita nggak boleh masuk masjid mereka. Kalau toh kita masuk mereka tidak suka, dan mereka tidak mau masuk ke kita. Islam Jamaah misalnya, Ingkarus Sunnah misalnya, Ahmadiyah misalnya, kan nggak bercampur dengan kita. Ya jangan, ngapain? Orang mereka nggak mau ke masjid kita, ngapain kita ke masjid mereka? Ya, kecuali kita nggak tahu. Ya. Adapun di luar itu nggak masalah. Ya. Seorang makmum tidak akan bertanggung jawab terhadap akidah imam. Jangankan akidahnya, fikihnya, batal dan tidaknya tidak bertanggung jawab. Ya. Dia isbah, dia baca usolli, dia kunut subuh, dia bismillah jahar, urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai makmum mengikuti. Pada saat kunut witir, imam membaca doa kunut lebih panjang banyak dari dalil yang ada. Apakah makmum tetap ikut? Ya kalau nggak ikut gimana? Masa mau sujud duluan? Ya kan? Ya walaupun dengan kesel, capek, ya kan? Ya terpaksa. Gitu. Dan ini keluar dari sunnah. Ya.
Tidak ada riwayat Nabi baca kunut witir sampai 10 menit, seperempat jam, setengah jam. Enggak ada dalil, ya. Yang ada dalil apa yang sering kita dengar di kunut subuh itu, tapi kunut subuh kan hadisnya dhaif, ya, bid'ah, ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya, ya. Saya kira nggak sampai 2 menit, 3 menit, ya. Berpanjang-panjang, kalau mau berpanjang-panjang, kunut nazil bukan berpanjang-panjang, ya, ditambah dengan kalimat sesuka kita, sesuai dengan keadaan, itu kunut nazilah. Karena kunut nazilah itu sesuai dengan keadaan. Ketika kaum muslimin dibantai di Bosnia, kunut nazilahnya beda. Ketika kaum muslimin dibantai di Myanmar, kunut nazilahnya beda. Ketika kaum muslimin dibantai di Ambon waktu itu, kunut nazilahnya beda, kalimatnya beda, ya. Adapun kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya, cuman itu, ya. Apa yang dimaksud dengan tabarrud? Intinya membuka aurat, ya, berdandan dengan menampakkan aurat, tujuannya untuk dilihat. Biasanya dilakukan oleh wanita agar dilihat oleh laki-laki, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita ahli maksiat hari ini. Rata-rata mereka dandanan tabarrujal jahiliyatil ula, tabarrujnya orang jahiliyah. Adapun sedikit pakai bedak tipis misalnya, tapi jilbabnya rapat, ya. Masalah tadi sutroh, Ya. itu saya pernah melihat hadis, ya, insyaallah bunyinya kita sholat ada orang yang melewati kamu, maka cegahlah. Ya, betul. Ya, kemudian kalau tidak mau dicegah, bunuhlah. Apa ini kurang kalau kita harus pakai sutroh, gitu? Harus pakai sutroh. Ya, harus, betul. Betul. Gimana ini masalahnya? Ada gini. Ya, ada tembok cukup. Ngapain begitu? Ada tembok. Nah, maksudnya kalau ada orang yang kita kan dilarang libatin, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat yang nggak tahu gitu, dia itu harus pakai sutroh. Bagaimana kita mau libat sementara banyak juga yang nggak tahu ibu melewati gitu. Iya, makanya kalau mau sholat dekat ke tembok atau cari sutro, bikin sutro tas misalnya. Itu dalil bukan buat kita, ya. Itu dalil buat para pengurus masjid gitu. Ngapain bikin-bikin seperti itu? Gitu. Kalau kita udah ada, ya pakai-pakai aja, ya kan? Udah ada. Ya kan? Itu dalil apakah Masjid Nabawi itu di zaman Nabi ada barang-barang seperti itu. Kalau nggak ada, sekarang ada, kan berarti kita lebih paham dari zaman sahabat gitu. Makanya kalau sholat cari dekat ke tembok atau minta punggung saudaranya gitu. Bukan perintah bikin-bikin seperti itu. Tentang membunuh ini tidak, terjemahan yang tidak tepatnya. Sebab kalimatnya bukan faktulhu, tapi faqatilhu. Qatil itu perangi, tahan. Artinya kita nggak boleh ngalah gitu. Dia maksa, udahlah biarin aja lewat. Nggak boleh. Jadi kita tetap ngotot. Jangan sampai dia lewat di depan kita. Kalau perlu seperti Nabi waktu ada kambing mau lewat, beliau maju. Otomatis kan kambingnya lewat belakang beliau atau sebelah sana sutro. Jadi kalau terjemahan bunuh tidak tepat, ya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.